untuk melanjutkan hidup kita, bukan dengan alasan yang tidak tepat, tetapi dengan alasan seperti Maria, menyadari kebaikan Tuhan, lalu tergerak untuk berbuat baik kepada orang lain. Gejalanya tadi itu, apakah hidupku dipenuhi dengan keluhan? Doa-doaku hanya permohonan saja? Ataukah sudah mulai mendoakan orang lain? Berbuat sesuatu, memikirkan hari ini aku mau berbuat apa untuk orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini katanya kita menutup bulan Maria. Tapi berdoa kepada Maria jangan ditutup, jangan selesai hanya pada bulan-bulan Maria. Hari ini Maria mengunjungi Elisabeth saudarinya yang dalam keadaan mengandung. Kalau orang Jawa bilang meh mitoni, hampir 7 bulan. Karena 6 bulan dalam perkandungan, Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel. Dan segera setelah itu Maria mengunjungi, melakukan perjalanan jauh, sementara dia sendiri juga sedang mengandung. Perbuatan lahiriah yang mendukung saudarinya dalam perkandungannya dalam usia yang sudah tua. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini coba kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali perbuatan-perbuatan baik apa secara lahiriah yang sudah kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elisabeth. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, kalau kemarin kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, kerap kita bingung tentang siapakah Allah kita itu. Bagi Maria, Allah itu simple, Allah itu sederhana. Allah adalah orang pribadi yang memperhatikan kerendahan dia. Allah adalah pribadi yang memperhatikan, orang lain itu tidak memperhatikan yang hidup dia, tetapi Allah itu memperhatikan hidup dia. Ini tekanan utama dari Injil hari ini. Bukan kunjungannya, tapi pujian Maria terhadap Allah yang sudah dirasakan bekerja dalam hidupnya. Nah, sebenarnya dari situ aja kita sudah bisa merenung bagaimana kita mengerti, menyadari Allah yang sudah bekerja dalam hidup kita. Apakah kita ini mohon terus doanya? Tiap kali ngeluh, duh Tuhan, kok begini ya hidupku ini ya, gitu terus? Ataukah seperti Maria? Ya, Allah sudah bekerja dalam hidupku. Kalau orang biasa menggunakan AC, apa itu air conditioner itu dingin banget, suhunya 16, putaran mesin semprotannya itu tinggi banget, wah dingin, seperti beruang hibernasi gitu, kademen, dingin banget sampai kacanya mengembun gitu. Pada saat keluar ada kipas angin itu tidak akan dirasakan sebagai angin yang menyejukkan dia. Tetapi kalau orang itu tidak ada kipas angin di rumah, omahe kecil, sumpek, panas, dia sudah terbiasa, maka angin sepoi-sepoi kecil, lirih, pelan aja, sudah bisa dirasakan sebagai hembusan yang menyejukkan. Nangkep maksudnya? Kalau kita ini selalu berharap yang muluk-muluk terus,
maka kita juga tidak akan bisa merasakan Tuhan yang sedang berkarya dalam tindakan-tindakan sederhana. Tadi dalam bacaan pertama bagus sebenarnya. Dito mau ya. Oh ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan yang muluk-muluk, simpel, sederhana. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Maria, pada saat dia merasakan kebaikan Tuhan, yang dia buat sederhana. Dia tidak menyumbang ke banyak panti asuhan. Dia datang kepada Elisabet, membantu Elisabet, saudarinya dalam kandungan yang sudah tua, dalam usia yang sudah tua juga, untuk persiapan melahirkan. Jangan dibayangkan seperti wanita-wanita sekarang loh ya, hamil 7 bulan, sudah mitoni 8 bulan, aktif ke kantor kerja, tidak. Orang Yahudi itu begitu dia hamil, dia harus disingkirkan, dia harus hidup sendiri. Maka di Palestina itu ada 2 rumah, rumah untuk ibu yang sudah punya anak dan rumah untuk ibu yang sedang hamil, disendirikan. Dia harus berjuang di dalam rumah itu. Maka Maria begitu mendengar, masih ingat ya kabar malaikat? Semoga masih ingat. Kan diberitahu toh, sesungguhnya juga saudarimu sini sudah mengandung, sedang mengandung dalam bulan yang ke-6 yang disebut mandul itu. Bulan ke-6, waduh sudah tua dia. Maria segera bergegas. Ini perbuatan yang digerakkan karena dia merasakan kebaikan Tuhan. Jadi, kalau kita berbuat baik, bukan pertama-tama untuk kita. Perbuatan baik yang kita buat bukan pertama-tama supaya kita ini mendapat pujian, tidak. Tetapi perbuatan baik itu kita lakukan karena kita mau mengungkapkan rasa syukur kita untuk Tuhan melalui hidup orang lain. Saya ulang sekarang. Kalau nanti dalam beberapa privasi itu saya selalu mengatakan, selalu dikatakan Tuhan tidak membutuhkan pujian dari kita. Sembah bakti kita tidak menambah kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah sempurna. Tuhan tidak membutuhkan kemuliaan, pujian, puji-pujian kita. Tetapi yang kita buat itu, perbuatan baik kita, baik jika sebagai ungkapan syukur kita terhadap Tuhan yang sudah berkarya dalam hidup kita. Iya ya, aku sudah menikah hampir 35 tahun. Terima kasih Tuhan, meskipun tiap hari bertengkar, tapi kamu sudah memberi aku pendamping yang setia. Aku meskipun marah-marah tiap hari, dia tetap masak untuk aku, dia tetap baik padaku. Dengan menyadari kebaikan itu, kita bisa melakukan kebaikan dengan alasan yang benar. Maka kita tidak mengharapkan lagi pujian dari orang, meskipun tetap sedikit kecewa kalau apa yang kita buat tidak dihargai. Nah sekarang coba direnungkan, apakah aku ini sadar akan jejak-jejak karya kasih Tuhan dalam hidupku, meskipun hidupku tak rasakan itu, nggak ada yang enak, sorot terus, itu dilihat dulu ke belakang. Apakah Tuhan tak sadari punya jejak itu? Seperti Maria. Apakah yang kedua? Apakah hidupku itu gejalanya apa? Apakah hidupku itu penuh dengan keluhan? Duh, suster ini gini, suster itu. Itu ataukah? Ya, apa yang baik yang sudah tak rasakan? Nah, yang ketiga, perbuatan baik apa yang sudah kubuat sebagai ungkapan syukur, bukan membalas perbuatan baik dia, tapi sebagai ungkapan syukur. Karena aku kalau orang tuh seneng, tuh pengen cerita, seneng dia hatinya. Nah ini sama ini, kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, kita pengen menyalurkannya kepada orang lain. 3 itu wis. Coba direnungkan, semoga hari ini kita punya bahan untuk melangkah. Kita punya proyek rohani untuk melanjutkan hidup kita, bukan dengan alasan yang tidak tepat, tetapi dengan alasan seperti Maria, menyadari kebaikan Tuhan, lalu tergerak untuk berbuat baik kepada orang lain. Gejalanya tadi itu, apakah hidupku dipenuhi dengan keluhan? Doa-doaku hanya permohonan saja? Ataukah sudah mulai mendoakan orang lain? Berbuat sesuatu, memikirkan hari ini
aku mau berbuat apa untuk orang lain. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat-Mu. Semoga dalam sakramen ini kami pun dengan gembira menyambut putra-Mu yang sewaktu masih tersembunyi dalam rahim ibunya disambut dengan sukacita oleh Santo Yohanes. Berkatilah hidup kami agar menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus putra-Mu sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.